pengirimnya tuh bingung, kok rame ya masalah internal. Dah, kita tuh diem. Abis masalah internal rame, mungkin kurang rame, dibikin berita yang sama ramenya berkaitan buzzer. Jadi agenda hari ini adalah menanggapi atau istilahnya melihat perkembangan yang ada di berita-berita baik media sosial, media online, televisi yang saat ini sangat berkembang dan harus diberikan penjelasan, yaitu terkait laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya. Itu agenda hari ini, kaitan dengan yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa itu berkaitan dengan klien saya bernama TA. Seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut saya sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari manajemen, yaitu manajemen bernama T Manajemen, yang mana T Manajemen itu milik dari suami TA, yang mana TA sebagai talent di sana. Nah, berkaitan dengan pemberitaan yang ada, yaitu karyawan-karyawan yang merasa dirinya belum terima gaji atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selayaknya manusia. Ini semua kita akan bantah bahwa semua hal itu sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Itu yang mesti saya luruskan pertama. Yang kedua, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya tidak jelas, siapa yang menyampaikan, namanya siapa, karyawannya siapa, juga itu kita bantah semua. Karena saya menunggu kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini, silakan membuat somasi atau membuat laporan polisi kaitan apapun. Nah, dua hari yang lalu tepatnya saya melihat adanya laporan polisi yang dibuat oleh saudara P, yang mana laporan polisi tersebut melaporkan dari media ya, melaporkan selebgram klien saya berinisial TA, yang mana dalam laporan tersebut jelas-jelas dalam terlapornya tidak disebutkan namanya, hanya sebagai status dalam lidik. Jadi saya mengamati semua fenomena-fenomena yang ada. Jadi kalau kalian kemarin yang ikut konferensi pers, di sini jelas tertulis terlapor dalam lidik, bahwa tidak tahu siapa nama terlapornya. Kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan, kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor, silakan tulis namanya, bahwa sampai saat ini terlapornya dalam status lidik. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan polisinya kaitan dengan pengancaman, ya kan? Nah, kamu tahu nggak pengancaman itu pasal berapa? Pengancaman itu pasal 369. Itu tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 9 tahun. Ini yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 335. Yang mana
frasa pasal 335, yaitu pasal yang dahulu dibilang adalah pasal keranjang sampah yang disebut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, itu sudah dihapus. Jadi saya akan tunggu ini laporan polisi, dan saya akan buat laporan balik. Sebagaimana kalian pada tahu bahwa 2 orang yang pernah melakukan seperti ini kepada klien saya, yaitu kemarin Ayu Thalia, jadi tersangka terhadap laporan polisi yang dibuat terhadap S, anaknya Pak BTP, dan kemarin juga MZ juga melaporkan klien saya MI, tidak terbukti, ada konsekuensi hukum. Jadi saya minta kepada yang mendengarkan hari ini dengan konferensi pers hari ini, kalau memang ada karyawan atau pihak-pihak yang merasa ada yang tidak pas, silakan menghubungi saya atau pihak manajemen. Nomor teleponnya tidak berubah. Bahkan klien saya sudah memaparkan di feeds-nya bahwa kalau misalnya ada permasalahan, silakan hubungi kami. Tetapi saya melihat di sini ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan klien saya. Jadi saya peringatkan kepada pihak-pihak yang di belakang dari semua ini untuk berhati-hati, dan saya siap akan melakukan proses hukum kalau memang terbukti ada tindak pidananya. Tapi saya mengatakan sekali lagi, buat saya hukum pidana adalah ultimum remedium. Itu adalah upaya terakhir saya. Kalau memang semua permasalahan ini, hal-hal ini yang bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, dan menurut klien saya dan manajemen menyatakan bahwa semua ini permasalahan kaitan dengan gaji sudah selesai, atau bonus yang dibilang ada bahasa bonus, itu sudah selesai semua. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti juga ada sedikit press release yang dalam bentuk WA, nanti saya bisa bagikan, yang bisa kalian kutip kalau memangnya takut salah mengutip. Karena ini keterangan saya mau sangat saya luruskan. Jangan sampai ada yang bermain dalam narasi-narasi untuk menggiring. Karena sejauh ini semua ini kan dari akun-akun. Apa nama akun Bude Piji lah, apa saya nggak tahu itu. Yang semua keterangannya tidak jelas. Sampai pelapornya aja pakai apa tuh? Masker. Pakai sebo apa masker? Masker. Pakai masker. Ya kan? Kalau memang korban, ayo sampaikan bahwa dia korban. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya meminta hal ini bisa didengar atau seksama biar permasalahan ini menjadi terang benderang. Seperti itu. Bang, izin bertanya kepada suami Mbak Teh sendiri. Oke. Apakah betul ada surat perjanjian atau surat pernyataan yang harus ditandatangani mantan karyawan agar berita ini tidak terblow up di media? Mungkin bisa dari pihak manajemen. Itu jadi gini, surat yang kemarin disebut dalam pelaporan itu, yang melaporkan sendiri kan dia ceritanya dia itu disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu. Gimana caranya orang yang disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu, bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan? Itu gimana? Soalnya si P ini sempat bercerita bahwa kawannya mendapat surat itu dan dia bertanya kepada kawannya terkait isi surat itu, Bang. Baik. Makanya akhirnya dia menolak kedatangan orang yang datang ke rumahnya itu. Oke. Yang harus diluruskan gini, si P ketika ditanya, kalau saya keluar pasti saya dipaksa untuk tanda tangan. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu pasti, karena yang namanya hal yang pasti dan percaya ini dua hal yang berbeda. Oke? Kita selama ini percaya orang tua kita adalah orang tua kandung kita, tapi tidak pasti mereka orang tua kandung kita, karena saat kita lahir kita nggak punya videonya.
kita nggak tahu bayi siapa yang digendong. Jadi kata-kata P bahwa dia menyatakan pasti aja itu tidak bisa dipegang. Tapi dia percaya bahwa itu akan dipaksa. Lalu nomor 2, dia dapat informasi daripada grup. Nah, ini kalimat penting, ini kalimatnya. Ketika dia bilang dapat informasi dari grup, berarti mantan ex-karyawan ini memiliki grup. Jelas di situ? Bukan kita yang bilang, mereka mengakui mereka memiliki grup. Salah satu informasi yang di-sharing adalah surat ini dibagikan di grup tersebut. Itu hari ini. Kira-kira proses dari mereka keluar sampai bulan ini, informasi seperti apa di dalam grup situ, tindakan seperti apa yang ada di dalam grup itu, rancangan apa yang ada di grup situ, tolong yang menyatakan memiliki grup ini dibahas dan dibongkar dari paling atas sampai paling bawah, karena saya juga nggak tahu. Berarti terkait surat pernyataan itu, apakah betul ada dari pihak manajemen adanya surat pernyataan itu? Tolong tunjukkan dulu foto surat yang mereka bilang di grup. Karena gini, kalau ditanya ke aku, Kak, itu ada surat pernyataan atau enggak? Ini kan menurut versi mereka, surat yang mereka lihat, yang harusnya kalau memang surat itu ada, mereka tampilkan. Ini surat pemaksaannya. Mereka yang harus menampilkan, bukan karena kan yang merasa dipaksa mereka. Kalau dari aku nggak merasa mengeluarkan surat seperti itu. Berarti pihak manajemen membantah ada mengeluarkan surat pernyataan itu. Jelas. Lalu tujuan dari mereka mendatangi Putri sendiri? Jadi tujuannya? Ya. Sebetulnya tujuannya gini. Kita itu beberapa waktu lalu mendapatkan kritik. Kritiknya ini banyak yang tidak lurus atau tidak sesuai. Alhamdulillah, satu kritik kita buatkan kejelasannya, muncul berita baru. Berita kedua, ada yang katanya selama di Dubai hanya makan Indomie, lalu dibantah sama orang-orang, itu tidak masuk akal. Karena ada banyaknya makanan di video juga, orang itu juga mengupload. Lalu kalau makan Indomie depan Burj Khalifa juga semua orang mau, dalam kerja baru 2 minggu. Itu kalimat, karena statement itu nggak bisa jadikan pencemaran nama baik, nggak bisa menjatuhkan kita, dia bikin tuduhan baru. Setiap tuduhan baru itu selalu terjawab. Sampai yang namanya mereka minta, tolong dong tanggung jawab, tegakkan keadilan, mereka minta keadilan. Ya kita sebagai orang yang mengintrospeksi diri, kita buka lowongan untuk mengeluh dengan nomor telepon. Kak, kakak kok sudah buat lowongan nomor telepon sih? Kalau ngerasa salah samperin kak, boleh dibaca di kolom komen. Kita introspeksi. Coba mendatangi. Kita datangi secara baik-baik, ketok pintu, assalamualaikum. Walaupun sebagian orang nggak mau datang. Lalu di beritanya yang datang pria apa katanya? Orang berbadan tegap dan cepat. Seperti Mattel gitu. Orang Berbadan tegap. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Nah, ini kaki umur 67 tahun berbadan tegap dibilangnya. Pria tegap berbadan tegap. Jadi memang ya, ini semua ini kan ada karyawan-karyawan yang kemarin datang itu kan, ada si P, ada si M. Si M ini juga baru kerja, saya kalau saya salah ya tadi kasih tahu ya. Baru kerja 2 minggu diajak umroh. Si P enggak? Iya, M kan? Iya, Si M. Diajak umroh, diajak ke Dubai. Semua diperlakukan sebagaimana manusia. Baru kerja loh. Tapi kan kita berpikir ini kan semuanya adalah pekerja-pekerja yang baik. Tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima, yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media, karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan. Saya melihat ini sepertinya ada, dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini, untuk bekerja untuk talent ini, tapi punya maksud dan tujuan, ada motifnya gitu loh. Sabotase maksudnya. Nah, bisa dikatakan demikian. Punya motif, bekerja 1 bulan 2 bulan, keluar, bilang gajinya nggak dibayar lah, bilang nggak diperlakukan sebagaimana manusia lah, dikasih makanan bekas lah. Ini kan ada orang-orang yang bermain di sini, ya kan? Apalagi saya lihat nih banyak akun-akun yang merepost, menggulung-gulung berita.
Nah, coba teman-teman media di sini yang jelas. Kan kalau misalnya sumbernya mesti jelas. Jangan sumbernya dari media sosial. Kutipan harus jelas. Nah, kayak saya misalnya dari Bang Ramzi ada. Dari manajemen, artinya Pak Syekh juga ada. Orangnya jelas. Ya kan? Kalau misalnya P-nya sampaikan jelas, tampilkan. Siapa karyawan jelas. Jangan nanti dia ngepost seolah-olah dia, saya capek lah untuk mengejar-ngejar, bikin laporan polisi terus periksa akun terus akunnya di luar negeri. Ya kan? Kayak dulu case-nya waktu Pak Basuki Cahayapurnama, ya kan? Nanti muncul ternyata ibu-ibu terus nangis. Udahlah, capek matrai-matraian gitu kan? Menyesal. Mas, berarti saya garis bawahi bahwa pihak manajemen mendatangi mantan karyawan untuk bersilaturahmi ya, poinnya di sini ya, guna membantah tudingan yang didatengin itu. Ya bisa dikategorikan demikian. Dan ya sebetulnya gini, kalau kita itu introspeksi pasti. Saya pribadi, saya nih alatas misalkan, aku itu kalau punya masalah sama orang, aku datang. Mohon maaf, saya punya salah saya di mana? Bisa nggak kasih tahu salahnya saya di mana? Oh ini ya, saya ngaku salah, tolong dimaafin ya. Ya kemarin video pertama kita tuh jujur, kita minta maaf atas kesalahan yang kita nggak tahu ya, karena tuduhan di media itu betul-betul fakta yang tiap kita bantah satu muncul dua, bantah dua muncul tiga, ya nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Sampai ya kita coba datang ke situ, kita mau introspeksi salahnya kita apa. Tolong dong dijelasin kita salahnya di mana, kurangnya di mana. Karena kita nggak mau gitu. Ada akun bilang ini orang bermasalah, itu kita karena kita percaya kita benar, jadi kita datang gitu loh. Selama ini kita diam bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak tahu punya salah. Jadi kita sampai satu persatu disamperin, ada yang orang kita mau mau dianiaya katanya. Ada yang satu nggak mau ditemuin, ada yang satu abis itu bikin laporan ke polisian. Kita bingung. Kita datang ini, assalamualaikum, kita punya salah apa? Mau lebaran Idul Adha. Kita tanya nggak puasnya sama kita di mana? Apa yang bisa kita bantu? Saya terus terang, boleh ditanya ke semua karyawan yang keluar. Sebelum keluar saya selalu gini, kamu kalau keluar dari sini, kamu butuh bantuan, ada yang bisa saya bantu, bilang sama saya. Jujur, termasuk yang terakhir, yang berita ini mulainya karena memviralkan, yang memviralkan kemarin tuh, yang bikin video minta maaf. Boleh ditanya ke yang bersangkutan, saya seperti apa. Dia pernah suatu waktu, Kak boleh nggak, saya kan belum tanggal gajian, saya minta gaji saya, apa keperluan kamu? Saya mau servis motor. Kamu butuh gaji buat servis motor? Iya. Servis motornya berapa? Sekian Kak. Ya sudah gini, gaji kamu jangan kamu kotak-katik, biar itu tabungan kamu. Ini uang servis motor dari saya. Ini alhamdulillahnya yang servisin motor itu orangnya tuh masih ada. Dia yang gue servis, betul apa enggak? Betul? Kita servisin motornya, itu kita. Dan ini orang juga, dia pernah saya berangkatin ke Dubai. Selama ke Dubai itu dia tidak lama di Dubai, dan boleh ditanya sama orangnya langsung, tolong ditanya. Sampainya di Dubai, saya ajak dia ke mall terbesar di dunia, namanya Dubai Mall. Apa yang saya lakukan di sana? Tim, kamu semua syuting aku sama Katasi. Ini R ini kesian, ya. R saya kasih uang, nih, kamu di sini nggak lama. Sekarang kamu di Dubai Mall, kamu putar Dubai Mall, bikin video, kasih tau keluarga kamu, dan kamu belanja oleh-oleh buat diri kamu ya. Makasih banyak. Tolong ini di cross check lagi ke dia. Ini saya. Lalu setelah kita berbuat gitu, kita bilang, kamu kalau ada masalah apapun bilang sama saya. Ini gaji kita berikan, gitu loh. Jadi istilahnya inilah yang terjadi. Ada lagi mau ditanya? Kak, tentang dugaan katanya nggak ngasih gaji. Gimana? Ada dugaan nggak pernah ngasih gaji pasti. Udah mengenai gaji. Terlambat Iya. memberikan gaji. Keterlambatan mengenai gaji itu kan ada aturan-aturan yang disepakati di awal. Disepakati di awal bahwa ketika penggajian itu diatur term-termnya, karena suka ada yang masuk nggak selesai keluar, ada yang harusnya selesai tanggal 30 baru tanggal 10, tanggal 15
dia keluar. Nah itu yang jadi masalah tuh awalnya, karena nggak menyelesaikan sebagaimana promotion dia semua. Nah ini orang-orang yang bermasalah ini, yang saya anggap bermasalah ini adalah orang-orang yang baru kerja 2 bulan rata-rata ya. 2 bulan ya? Iya. 2 bulan. 2 bulanan. Baru 2 bulan dia keluar. Tapi kalau yang aku tangkap ya, permasalahan ini terjadi bukan karena waktu 1-2 bulan, tapi karena generasinya. Semua yang bermasalah ini generasinya masuk dalam waktu yang sama. Ini waktu di generasi ini, karena Katashi sendiri kan sudah jadi influencer sudah lama. Oke? Selama ini tuh nggak ada masalah. Tapi di generasi satu periode ini, Gen Z. enggak. Generasi satu periode. Ketika direkrut di November bareng-bareng, ini periode ini nih yang bermasalah. Ya kan? Periode ini yang bermasalah. Mohon izin bertanya boleh? Boleh. Saya mendengar dari pernyataan SIP bahwa tidak ada kontrak kerja antara manajemen dari Katashi dengan si P ini. Ya. Apakah itu benar? Benar. Itu. Betul. Yang ke ini. Bahwa tapi berarti statement Bapak tadi menyatakan bahwa ada kontrak ini itu maksudnya apa? itu kontrak yang saya sampaikan secara lisan. Jadi waktu November ini mereka masuk, 2 minggu setelah itu ini sudah persiapan ke Dubai, umroh dan seterusnya. Waktu itu belum disiapkan kontrak. Oke, terus Belum disiapkan kontrak, tunggu dulu. Oke, siap. Saya tahu sampai saudara. Sebelum disiapkan kontrak, setelah belum disiapkan kontrak, disepakati kesepakatannya mengenai gaji. Ya kan? Kalau memang nggak ada gaji, bisa dong mau diklaim. Gaji saya 100 juta. Benar nggak? Ya kan? Bisa aja dia klaim semau-maunya. Karena ini kesepakatan itu kan bisa juga berbentuk kesepakatan lisan. Dan semua terdata dalam suatu chatting. Dan mohon izin, ada statement dari Mrs. P itu menyatakan bahwa baru ada kontrak yang ditandatangani oleh Pak Daeng dengan si P ini. Dia menyatakan bahwa baru di akhir ada kontraknya itu, dan itu berupa surat perjanjian untuk ada bukan, mungkin bahasanya bukan tutup mulut ya, tapi intinya tutup mulut. Apakah itu benar atau salah? Silakan. Jadi gini, saya jelasin ya. Ini kita sekarang masuk ke ranah bisnis sedikit. Tolong nih digaris bawahin. Jadi gini, November itu memang manajemen kita baru, karena yang sebelumnya itu kita ganti, kita keluarkan karena ada beberapa hal lah yang saya nggak mau buka di sini. Kita baru. Untuk semua di dunia ini, usaha dan bisnis yang baru, manajemen kah, mau kita jualan baju kah, jualan sarung kah, jualan celana kah, pertama kali dalam bisnis itu apa tahapannya? Starting. Usaha apapun yang kita mulai, starting dulu. Setelah kita start manajemen ini, kita mencari apa? Profiting. Kita mencari keuntungan dulu. Apakah sudah untung atau belum? Setelah profiting, baru systemizing. Kita membuat sistem. Inilah yang Mas tanyakan tadi. Kok kontraknya belum? Kenapa? Karena kita baru start. Kita mencari profit. Baru setelahnya systemizing. Setelah systemizing, kita multiplying dalam bisnis ini. Terakhir, apa yang kita lakukan? Investing. Keuntungannya kita lakukan untuk pengembangan bisnis ini. Ini kalau Mas cross check se-Indonesia, akan banyak sekali bisnis-bisnis yang di starting dan di bulan itu belum ada kontraknya. Karena kenapa? Dia belum mencapai tahap profit atau belum systemizing. Dan kita waktu itu belum 1 bulan usianya. Ya. Jadi kira-kira semua insya Allah sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah kita akhiri, kita mau buka puasa. Satu lagi. Perampasan handphone yang salah satu Nah, itu. sampai menghancurkan handphone. Katanya Itu nggak Gitu benar, gimana? itu fitnah semua. Nah itu, Saya belum tanya. itu fitnah semua. Cuman gimana? Kalau Mas mau tanya itu, boleh tanyakan langsung kepada Daeng, dan dia akan menjelaskan sampai kayak tadi Mas bakal ketawa. Kayak tadi ini yang dibilang pemuda gagah perkasa kekar, dan ini seperti ini. Parah Mas. Udahlah ini. Kisah kita tadi juga kayak gitu. Ini emang bagaimana caranya untuk menjatuhkan klien saya. Lalu gini Bang. Jadi kalau agak menarik. Waktu pertama kali isu ini mencuat kan ramai itu. Lalu tiba-tiba banyak bermunculan hashtag soal Tashi yang baik. Kabarnya
menggunakan Buzzer. buzzer. Nah, itu lagi tuh. Itu lagi tuh. Buzzer. Kita mengirimkan Iya. Google Doc kan, Iya, iya. Google Doc kan terkait itu gitu. Itu bagaimana? Begini mas, berita Katashi viral dulu. Sebentar saya mau. Ini topik paling menarik sebetulnya. Katashi ini cuma YouTuber masak, ya. Di negara ini isu banyak. Oke, isu karyawan keluar yang ada 6 orang bisa viral segitu megahnya. Tahu nggak kalau perusahaan-perusahaan kita yang kecil aja bisa buat ramenya senegara, ini perusahaan yang besar-besar. Ini berapa turnovernya coba yang keluar masuk, tapi nggak rame. Di kita bisa rame. Apakah itu nggak jadi tanda tanya buat Mas ini bisa rame? Karena saya pribadi bukan orang bukan orang media kayak Mas dan Mbak ya. Nah, saya juga orang biasa aja gitu. Saya di rumah tuh bingung, kok rame ya masalah internal? Dan kita tuh diem. Abis masalah internal rame, mungkin kurang rame, dibikin berita yang sama ramenya berkaitan buzzer. Abis buzzer, cuma jatah sehari gini mas. Topik saya, subhanallah, yang jelek-jeleknya itu hari hitungnya. 1 hari orang teriak katanya gaji nggak dibayar, nggak tahu dia kabur. 1 hari ketika kasih makan Indomie nggak tahu ini. 1 hari Makanan bekas, makanan basi. Makanan bekas, minuman bekas. Besoknya lagi karena pengen ngangkat lagi buzzer. Itu subhanallah sampai di Twitter kan berapa lama? Sampai Lumayan. Tapi apakah benar pihak manajemen mengirimkan Google Doc terkait pendaftaran untuk para KOL bermain di hashtag? Kita tidak pernah membayar siapapun atau menggunakan buzzer sesuai yang di berita media dengan harga 17 juta itu dengan buat laporan itu. Gua challenge. Nah, siapa yang berani menyampaikan itu, gua laporkan polisi. Ayo sampaikan aja. Siapa yang bilang bahwa Tashi ini kan udah jelas nih. Ya kan? Berarti kalau misalnya memang itu benar, ya artinya itu pencemaran nama baik. Siapa sumbernya? Ini kan semua kan sumber-sumber akun-akun yang digulung-gulung jadi pertanyaan media, ditanyakan kepada kita. Kan begitu kan? Untuk klarifikasi terus saja begitu. Ya kan? Makanan bekas lah. Ya Tuhan. Ini yang berangkat ke Dubai umroh, ini 8 orang. 8 orang, karyawan 8 orang. Yang lain-lainnya yang rekrutmen yang lama-lama baik-baik aja. Ini yang tadi saya bilang, ini generasi yang baru masuk ini. Yang saya duga ada yang bermain-main untuk coba-coba. Ya, kan kita nggak tahu ya. Namanya juga selebgram, ya kan. Kalau saya bahasanya begini, suka saya bilang. Tukang somai itu pasti musuhnya tukang somai. Nggak mungkin tukang somai musuhnya tukang sate. Ya kan artinya. Bisnis di sini. Kamu terjemahkan dengan baik. Makasih Buluk. Jadi begini. Jadi memang ini adalah bagaimana orang ingin menjatuhkan klien saya. Ya kan? Digoreng-goreng, dibikinlah buzzer, dibikinlah makanan bekas, dibikinlah begini. Tapi nggak jelas semua. Makanya saya kemarin juga akhirnya ditunjuk sebagai lawyer mungkin karena keluarga udah menganggap bahwa ini persoalan serius. Karena sudah masuk ke ranah polisi. kondisi Katashi sendiri sampai kondisi Katashi trauma apa gimana gitu. Alasannya nggak datang kenapa? Ini mas, kalau tanya Katashi gini, Katashi di rumah itu, ya gimana ya, gue bilang ya, kalau saya boleh jujur, ya bahagia. Karena gini mas, kadang di hidup itu ada beberapa tahap level yang kita tidak mungkin capai kecuali ada namanya fitnah dan ujian. Itu mudah-mudahan teman-teman di sini semua pernah ngalamin. Ada level tahap kita itu nggak bakal sampai level itu kecuali di fitnah dan ujian. Sering. Nah, seburuk-buruknya akhlak manusia apa? Idza ghadiba minka, kalau dia lagi marah sama kamu, nasyafadak, dia lupa sama kebaikan kamu. Lalu dia ini mencari-cari kesalahan kamu. Itu level 2-nya. Kalau dia tidak puas dengan mencari-cari kesalahan kamu, tapi dia kesal sama kamu, apa yang dia perbuat? Dia seakan-akan tidak punya hubungan sama kamu. 3. Level 4 paling berbahayanya orang kalau sudah malah apa? Qala anka ma laysa fik. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada sama kamu. Ini makanya jangan suka marah sama orang.
bahayanya marah. Dan kata sendiri nggak datang. Baik-baik aja lah pengacaranya Bang Ramzi, gimana sih? Kasih dia Iya, kurang jelas. Ada gosip kan? Satu-satu. Satu yang nanya, satu. Lagi hamil kan kenapa nggak datang? Oh enggak. Kenapa satu yang nanya? Kata Yang sih nggak satu datang. sih kenapa? Kata sih kenapa nggak datang? Karena aku aja yang hadir di sini sudah cukup. Ya. Dulu ini kan kita kasus namanya kena ujian, ya kan? Kalau kita kena ujian, apa hal yang paling afdol dilakukan waktu ujian? Apa tuh, Bib? Hal yang paling afdol dilakukan waktu ujian, kalau ada di antara kita tahun ini mau haji nggak mampu, nggak punya duit, mau umroh nggak punya duit, atau duit lagi susah, apa yang dilakukan? Tunggu ada orang fitnah, tunggu ada orang hina kamu. Orang lagi hina kamu berdoa di situ. Waktu paling afdol buat berdoa kapan? Waktu lagi diuji. Kata sini ngapain? Berdoa sekarang. Nah, salah satu orang yang diuji siapa? Nabi Yunus. Ini dalam semua agama kita, apa di Alkitab ada, di Al-Quran ada. Apa Nabi Yunus salah satu keutamaannya? Berdoa dan sholat di dalam perut ikan paus. Ini katanya sampai hari ini tidak ada manusia ataupun malaikat yang melakukan ibadah dan sujud dalam perut kecuali Nabi Yunus. Afdolnya doa. Amin. Dan Bang, untuk Bang, keluarga dari Katashi sendiri, mungkin kayak Katasha dan mamanya ada mencoba menghubungi Katashi sendiri nggak Bang untuk memastikan kabarnya seperti apa, atau dorongan support seperti itu? Iya. Itu kan satu keluarga. Ya, kalau aku komentar lintas keluarga Ya, nggak pas. itu lintas keluarga lah. Oke? Bang, Bang, izin tadi kan katanya ada. Satu Ya, lagi. apakah gaji karyawan abang sesuai UMR atau di bawah UMR? Satu pertanyaan itu. Oke, Itu Bang mungkin yang siap. Karyawan ada yang namanya ada orang kerja, ada namanya PKL, ada namanya probation, ada namanya orang kerja. Tahap orang kerja di dunia itu, kalau Mas tanya punya coach, tanya, Pak saya mau kerja, saya pertama kali itu nyari gaji atau nyari experience. Mayoritas coach akan bilang kalau kamu masih fresh graduate, nggak punya pengalaman, kamu cari experience dulu. Kalau kamu sudah pengalamannya sedikit, kamu cari uangnya. Di kita itu ada namanya masa probation. Dan semua yang kemarin kita hire itu bukan orang yang memang itu, dan mereka juga tahu gitu kapasitas mereka, ada pengalaman. Bahkan di kita itu jujur nih, kita punya buktinya. Kak, saya tolong diterima. Kau minta gaji berapa minimal? 1 juta kakak kasih, saya bakal masuk 1 juta. Oh, kita terima. Tapi tetap kita gaji dengan untuk probation itu 60, boleh sebut? Untuk probation 60% UMR. 60% UMR. Setelah probation ini beres dan dia dikontrak, lalu tergantung jam level. Bisa 2 kali lipat UMR, bisa 3 kali lipat UMR, tergantung. Ya, makanya intinya begini. Saya tunggu orang-orang karyawan-karyawan itu kalau mau bikin Bocoran laporan boleh polisi, bocoran boleh Bocoran angka. Bang. Bocoran. Tim lama kata sih ada loh yang gajinya tembus 3 digit. Tim lama kata sih ada yang tembus 3 digit bahkan sampai beli Alphard. Yang tim baru? baru 1 digit lah. Tadi kan udah dijelasin, Ferdi. Oke, Bang, ada ya. Maghrib. saling menjatuhkan. Ada juga Berarti punya musuh dugaannya siapa, Bang? Waduh, kita nggak boleh menduga-duga. Itulah sifat saya nggak mau menduga-duga. Kalau jelas ya saya akan sampaikan. Kalau tidak jelas, cuman yang saya sampaikan tadi saya bilang, ya kan? Tukang somai pasti musuhnya tukang somai. Nggak mungkin tukang. Bang, tapi Katashi sendiri punya musuh nggak di sebelumnya? Nggak ada. Katashi merasa tidak pernah punya musuh, tapi bagaimana diperlakukan seperti ini, saya sampaikan kepada Katashi bahwa ini adalah ujian, cobaan. Jadi bersabar. Ya, saya akan dampingi secara hukum. Bang, apakah ini benar manajemen dari pihak manajemen, orang-orang pihak manajemen di rumah ex pegawai ada Pak Daeng nggak? Ini Mas. Bener? Ini nih lihat nih. Itu. Silakan. Nah, apakah ini itu? menarik. Ajan bang, bang, Ya, ajan. ajan dulu. Oke. Di rumah Dah. Laporin nggak, Bang? Balik lapor. Saya tidak akan membuat laporan polisi dulu. Saya tidak mau gegabah, tapi laporan polisi tersebut pasti akan saya ladenin kalau memang tidak terbukti. Saya sampaikan kepada P,
Kalau misalnya memang kamu mau mencabut laporan polisi, segera cabut. Daripada laporan tersebut tidak terbukti, akhirnya menjadi balik kepada kamu. Itu ada pasalnya, pasal 220 KUHP, sama seperti MZ, seperti Ayu Thalia. Oke? Oke, Oke, thank you Bang. thank you Bang. Terima kasih.